Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada video kali ini kita akan belajar menggambar grafik fungsi aljabar. Sebelum Ibu lanjutkan, ya, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, kita akan lanjutkan, ya. Cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang pertama, kita menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Kemudian yang kedua, titik-titik potong dengan sumbu koordinat. Yang ketiga, kemonotonan dan titik-titik ekstrim lokalnya. Yang keempat, kecekungan dan titik-titik beloknya bila ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah pertama, ya, kita menganalisis fx, ya. Menganalisis fx, caranya bagaimana? Menentukan daerah asal fungsi, kemudian menentukan daerah nilai fungsi pada ujung interval daerah asal. Yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, titik potong pada sumbu koordinat tentunya ada dua, ya. Titik potong sumbu X yang mana kita peroleh jika kita substitusikan Y-nya menjadi 0, ya. Y sama dengan 0 itu artinya Fx sama dengan 0, ya. Kemudian yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Kita peroleh dengan mensubstitusikan X-nya sama dengan 0, ya, atau F0. Oke, langkah kedua itu menganalisis F aksen X. Jadi kita menganalisis turunan pertama pada fungsi tersebut. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, menentukan titik stasioner. Stasioner, ya, titik kritis. Kemudian menentukan interval di mana fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya menentukan titik balik maksimum dan minimum lokal, ya, jika ada. Yang keempat, ya, menentukan titik belok fungsi. Jadi ini ada 4, ya, langkah kita, ya, yang harus kita lakukan dalam menganalisis turunan pertama, menganalisis F aksen X. Kita lanjutkan langkah ketiga, itu membuat dena grafiknya. Yang pertama, menyajikan titik-titik yang diperoleh pada langkah 1 dan 2 pada bidang kartesius. Kemudian yang kedua, kita membuat dena grafik dengan menghubungkan titik-titik tersebut, ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, buatlah dena grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, sesuai yang pada slide sebelumnya, itu menganalisis fx. Apa saja yang perlu kita analisis, ya. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi daerah asal fx yaitu x adalah elemen bilangan real. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan setelah kita menentukan daerah asalnya, ya, bilangan real. Tentunya kita akan mensubstitusikan, ya, daerah asal ini. Nah, di sini Ibu ambil contoh daerah asalnya dari negatif 3 sampai dengan 2. Perlu diingat kalau daerah asal itu berarti X, ya, nilai X-nya. Nah, nilai X ini negatif 3 sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Nah, oke, ini daerah hasilnya. Selanjutnya kita akan menentukan titik, ya, koordinat x, y. Sekarang Ibu beri contoh satu. Untuk x sama dengan negatif 3, ya, kita substitusikan ke sini. Jadi fx atau y, ya, sama dengan x pangkat 3 tentunya min 3 pangkat 3 itu hasilnya negatif atau min 27. Kemudian plus 3 dikalikan negatif 3 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 2 itu 9. 3 kali 9, 27. Jadi negatif 27 plus 27 itu sama dengan 0. Sehingga, ya, titik pertama atau koordinat pertama yang kita peroleh itu negatif 3,0. Nah, jadi untuk selanjutnya tinggal substitusikan saja. X-nya min 2, kemudian X-nya min 1, X-nya 0.
X-nya 1 dengan X-nya 2. Sehingga di sini kita peroleh ada 5 titik koordinat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah sebagai patokan kita dalam menggambar grafik fungsi nanti ya. Oke, langkah pertama sudah Ibu jelaskan. Kita akan lanjut ke langkah kedua ya. Oke, daerah nilainya ya tentunya elemen bilangan real ya. Lanjutkan titik potongnya pada sumbu koordinat ya. Pada sumbu koordinat Y ya, titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X atau untuk X sama dengan 0, berarti F0 itu sama dengan 0. Bagaimana caranya? Ya kita ganti saja 0 ini ya. X-nya dengan 0 ya tentunya 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 pangkat 2 ya hasilnya 0. Itu untuk titik potong sumbu Y. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,0. Kita lanjut titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X kita peroleh jika Y sama dengan 0. Artinya kita ganti Fx-nya sama dengan 0. Dimana perlu kita ingat kembali kalau Y itu sama dengan Fx. Jadi, X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X pangkat 2 dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Tentunya, X sama dengan 0 dan atau X sama dengan negatif 3. Jadi, di sini ada 2 titik potong ya pada sumbu X. Yang mana? Pada titik 0,0 dan titik negatif 3,0. Baik, ya, Ibu akan lanjutkan. Apabila belum klik tombol like dan subscribe-nya, dipersilakan. Oke, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya menganalisis f aksen X atau menganalisis turunan pertama. Jadi fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 kita turunkan. Ibu kira tidak masalah ya, karena sudah kita pelajari bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Jadi f aksen X sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x. Setelah itu kita akan menentukan titik stasioner atau titik kritisnya, di mana ketentuannya titik stasioner diperoleh untuk f aksen X sama dengan 0. Oke, kita lihat f aksen X-nya sudah ada, 3x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0 ya. Berarti kita tulis, sudah. Ya, kita tulis seperti ini. Nah, sekarang kita lihat 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3x, buka kurung x plus 2. Ya, yang mana itu sama dengan 0 sesuai dengan ketentuan jika titik stasioner itu diperoleh untuk f aksen X sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, 3x buka kurung x plus 2 sama dengan 0, ya artinya 3x sama dengan 0, tentunya x sama dengan 0. Kemudian x plus 2 sama dengan 0, ya berarti x-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, kalau sudah kita peroleh titik stasionernya, ya kita substitusikan x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 2 itu pada fungsi seawal ya, fungsi yang diketahui fx. Kita substitusikan pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Sehingga diperoleh f0 berarti di sini. Di sini nih, 0. Ya tentunya 0, 0 ya 0 ya. Kalau f-2 berarti ya, Ibu ambil di sini saja. Min 2 pangkat 3 plus 3 kali min 2 pangkat 2. 3 kali 4 berarti 12. 12 dengan min 8 ya, 4 ya. Oke, ini ya. Jadi ini hasilnya 4. Ya, oke, ini ya. Jadi 0,0 dan min 2,4 adalah titik-titik stasionernya. Oke, silakan dipahami. Kita akan lanjutkan. Interval fungsi naik diperoleh ya. Ini masih langkah pada menganalisis f aksen X ya. Ibu ulang, interval fungsi naik diperoleh bila f aksen X lebih dari 0 dan interval fungsi turun diperoleh bila f aksen X kurang dari 0. Sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya bagaimana fungsi naik ya, bagaimana fungsi turun ya.
sesuai pada interval turunan pertama atau pada turunan kedua ya. Oke, interval-interval tersebut diperoleh dengan memilih nilai-nilai X yang disubstitusikan pada fungsi f aksen X. Nah, bagaimana caranya ya? Di sini kita tadi sudah memperoleh ya f aksen X tadi. Kita lihat di sini ya, Ibu ulang di sini ya. Titiknya 0 dengan negatif 2 ya, 0 dengan negatif 2. Nah, kalau sudah 0 dengan negatif 2, makanya untuk di sebelah kiri negatif 2, Ibu ambil negatif 3. Kemudian ini ya, ini untuk X kurang dari negatif 2 ya. Kemudian untuk negatif 1, ya berarti Ibu ambil tadi berarti di mana ya? Kita lihat dulu sampai sini. Ini 0 dengan negatif 2 ya, 0 dengan negatif 2. Oke, Ibu ambil sini, Ibu mau lihat tandanya. Oke, nah di sini ya. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini, Ibu ulangi penjelasannya ya. Jadi di sini kenapa Ibu ambil X sama dengan negatif 3? Ibu mau ngambil yang di sebelah kiri negatif 2. Di sebelah kiri negatif 2 ya tentunya Ibu ambil negatif 3 ya. Kemudian Ibu ambil negatif 1 yang di sebelah kanan negatif 2 ya. Kemudian Ibu ambil 1 ya. Ini untuk di sebelah kanan 0 ya. Ini sudah ya, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang mana f aksen X-nya 3x kuadrat plus 6x ya. Oke, ini f aksen X-nya. Nih sudah ya, sudah ada ini penjelasannya ya. Di slide sebelumnya 0 dengan negatif 2. Nah, sekarang kita cek tandanya pada f aksen, negatif 3 hasilnya 9 ya. Negatif 3, 9. Jadi kita substitusikannya ke sini ya, ke sini. 3x kuadrat plus 6x ya. Berapa hasilnya? Jadi tentunya 9 itu positif di sebelah sini. Kemudian negatif 1 ini negatif. Nah, kemudian 1 ya, hasilnya nih positif ya, ini. Jadi kita bisa menentukan diagramnya pada diagram tanda tersebut diperoleh interval yang mana fungsi naik ya pada interval X kurang dari min 2, kemudian X lebih dari 0. Lanjut interval fungsi turun pada X lebih dari, ini cara bacanya, X lebih dari min 2, ya memang kan lebih dari min 2 kan di sini. Diturun kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0 di sini ya? Jadi ini lebih dari min 2 kurang dari 0. Ini fungsinya. Yang negatif itu fungsi turun. Oke ya. Sekarang bagaimana cara titik balik maksimum dan minimum lokal? Ya tentukan titik baliknya ya. Maksimum lokal berarti pada turunan pertama. Itu maksudnya maksimum lokalnya. Pada X sama dengan min 2. Itu titik balik maksimum lokalnya. Ini hasilnya ya. Balik maksimum lokal. Kemudian lanjut ya, titik balik maksimum lokalnya sudah ya, titik baliknya tentunya 2,4. Kemudian minimum ya, titik balik minimum setelah titik balik maksimum ya tentunya dan ada titik balik minimum itu 0 ya, di pada titik 0,0 ini ya. Kenapa dikatakan lokal ya, karena pada turunan pertama ya, karena titik di sini min 2 dengan 0 ini ya. Ini pada turunan pertama. Oke ya. Selesai materi kita. Tinggal menggambar, Ibu kira dalam menggambar tidak begitu sulit, tinggal menghubungkan titik-titik yang ada pada tabel ya. Silakan dipelajari kembali, diulangi kembali videonya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.